Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imadi Sediasa Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kembali akan membahas materi kelas 11 bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sistem hukum di Indonesia, yang kedua mencermati sistem peradilan di Indonesia, dan yang ketiga adalah menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem hukum di Indonesia dan mencermati sistem peradilan di Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Sebelum kita membicarakan tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum, yang pertama kita akan bahas tentang peran lembaga peradilan. Nah, bagaimana tentang peran lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaannya? Sekarang kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari lingkungan peradilan umum. Lingkungan peradilan umum yang dipegang oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Yang kedua, Pengadilan Tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua, atau yang sering disebut dengan banding. Nah, di samping itu, Pengadilan Tinggi juga berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri yang ada dalam daerah hukumnya. Yang ketiga kita akan membicarakan tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam bidang peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki wewenang, yaitu sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diatur dalam pasal 24 ayat 1, yaitu mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang, seperti memberikan pertimbangan hukum ketika Presiden akan memberikan grasi atau rehabilitasi kepada seseorang. Jadi sesuai dengan amanat konstitusi kita pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 14 ayat 1. Nah, kemudian ada peradilan agama. Kekuasaan pengadilan yang ada di lingkungan agama ini dilakukan oleh peradilan agama. Pengadilan agama bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Termasuk juga orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama. Tugas dan wewenang peradilan agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kemudian selanjutnya ada peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Jadi yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari keluarnya keputusan tata usaha negara, bahkan termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan tata usaha negara berwenang untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh pejabat atau badan tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Kemudian ada peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana khususnya bagi pihak-pihak tertentu seperti satu, anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Yang kedua, seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan TNI. Yang ketiga, anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang. Kemudian yang keempat, seseorang yang tidak termasuk dalam angka 1, 2, dan 3, tetapi menurut Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus diadili oleh pengadilan militer. Kemudian yang selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban, sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 tentang kewenangannya dan pasal 24C ayat 2 tentang kewajibannya. Yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang selanjutnya tentang Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Yang pertama, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. Pengkhianatan yang dimaksudkan adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kejahatan terhadap keamanan negara yang diatur di dalam KUHP seperti melakukan separatisme, ingin mengganti dasar negara. Kemudian korupsi, yaitu tindakan seseorang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Setelah itu ada penyuapan. Yang dimaksud dengan penyuapan adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima suap atas kepentingan si pemberi, walaupun sebenarnya sikap tersebut berlawanan dengan tugas daripada si penerima. Kemudian tindak pidana berat lainnya. Yang dimaksud dengan tindak pidana berat lainnya yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun minimal atau lebih. Kemudian yang kedua, perbuatan tercela. Yang dimaksud dengan perbuatan tercela adalah sebuah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, norma adat, yang ini mungkin agak masih abu-abu. Contohnya itulah melakukan perjudian, mabuk, menggunakan narkoba, atau zina. Kemudian yang ketiga, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Jadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 7A tentang pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Di sana ada syarat-syaratnya. Nah, sekarang baru kita akan bicarakan tentang bagaimana menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Jadi dalam masyarakat tentu setiap orang mempunyai berbagai kepentingan, baik kepentingan yang sama maupun kepentingan yang berbeda. Nah, bahkan tidak jarang di masyarakat perbedaan kepentingan ini sering menimbulkan pertentangan yang akan menyebabkan timbulnya suasana yang tidak nyaman, tidak tertib atau tidak teratur. Nah, untuk mencegah ketidaktertiban, ketidaknyamanan, ketidakteraturan dalam masyarakat itu diperlukan sikap positif dan mentaati norma-norma atau hukum yang berlaku di masyarakat. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sikap yang sesuai dengan hukum.
mana sikap yang taat terhadap hukum, mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum, serta sanksi apa yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita mulai dulu dari perilaku yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran, memahami, dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada dan menegakkan kepastian hukum. Yang kedua, kita akan bicarakan tentang perilaku yang bertentangan dengan hukum dan sanksinya. Yang pertama, itu adalah karena seseorang tidak patuh terhadap hukum disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena pelanggar hukum menganggap bahwa apa yang dia lakukan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si pelanggar sudah dianggap kebiasaan atau kebutuhan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Yang selanjutnya, macam-macam sanksi. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan, yang berisi tentang perintah, larangan, atau anjuran. Nah, bagi orang yang melanggar norma agama ini, maka sanksinya adalah dosa. Maka ketika dia melanggar norma agama, maka merasa berdosa. Kemudian yang kedua, ada norma kesusilaan, yaitu pedoman atau norma pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani masyarakat atau manusia tentang baik buruk dalam suatu perbuatan. Apabila ada orang yang melanggar norma kesusilaan ini, maka sanksinya akan dikucilkan. Contohnya, ketika ada orang berpakaian yang tidak baik atau tidak sopan atau tidak etis, maka dia akan dijauhi oleh orang lain. Itu dikucilkan. Yang ketiga adalah kesopanan. Norma kesopanan adalah pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Sanksinya dicemooh. Jadi ketika ada orang yang ngomong seenaknya kepada orang yang lebih tua atau yang dituakan, maka dia pasti akan dicemooh oleh orang lain atau oleh masyarakat. Yang keempat, ada norma hukum, yaitu pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang isinya juga sama, perintah dan larangan. Sanksinya lebih tegas, lebih nyata dibandingkan dengan norma-norma yang lain, serta mengikat dan memaksa bagi siapapun yang melanggar norma agama ini tanpa kecuali. Jadi tegas yang dimasukkan dalam norma hukum itu adalah aturan yang dibuat secara material. Misalnya, dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup satu, hukuman pokok. Hukuman pokok ini terdiri atas hukuman mati. Kemudian yang kedua, hukuman penjara. Hukuman penjara terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara. Jadi sementara waktu. Hukuman sementara waktu itu yang setinggi-tingginya adalah 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Kemudian ada hukuman tambahan yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu. Jadi contoh pencabutan hak-hak tertentu ini adalah ketika ada orang melakukan tindak pidana, maka bisa haknya dicabut seperti menduduki jabatan tertentu, kemudian tidak boleh ikut dalam pemilu, memilih dan dipilih. Setelah itu ada perampasan atau penyitaan barang tertentu. Jadi kalau ada orang yang melanggar norma hukum, bisa dijatuhi hukuman tambahan seperti penyitaan terhadap aset atau barang-barang yang diperkirakan merupakan hasil kejahatan. Yang ketiga, pengumuman keputusan hakim. Pengumuman keputusan hakim ini contohnya diumumkan pada media cetak dengan biaya yang dibayar oleh terpidana atau dibuatkan plakat ditempelkan di tempat-tempat umum. Jadi kalau pengumuman keputusan hakim mungkin belum pernah terjadi di Indonesia, mungkin ya, saya belum tahu juga. Yang selanjutnya adalah nyata. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumannya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contohnya pasal
362 KUHP menyebutkan barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900. Jadi nyata sanksinya. Baik, sahabat pembelajar, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini tentang membahas bab 3 kelas 11. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya.